Selamat sore, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Pada sore hari ini kita bertemu lagi dalam Makaroni PWMI. Sebelum kita membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Allah yang maha mulia, Allah yang agung dan maha kasih, kami senantiasa bersyukur untuk segala kebaikan anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Pada hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 yang masih mewabah di dunia ini, bahkan di kota kami di dalamnya, Kau masih berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari yang baru, bahkan juga untuk dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan, ya online pada sore hari ini. Roh Kudus yang melawat kami, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, maupun ibu-ibu yang mendengarkan dimanapun mereka berada ya Bapak, sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman yang kami baca. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, renungan bagi kita pada sore hari ini dari kitab Mazmur 27. Mazmur 27 ayat yang pertama hingga yang ketiga, demikian firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin. Ibu yang dikasih Tuhan, tema renungan kita sore hari ini adalah kesabaran dalam kesesakan. Kita yang saat ini hidup atau berada dalam zona waktu menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Apalagi dalam beberapa minggu ke depan kita akan memasuki masa-masa Advent, ya. Kita yang sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka selama kita hidup di dunia ini, kita mengalami berbagai pencobaan, berbagai kesulitan, berbagai pergumulan, berbagai masalah, berbagai tuntutan hidup, ya, pikiran-pikiran yang berat dan lain sebagainya, yang semuanya itu sepertinya mengepung kita, yang semuanya itu sepertinya membekap kita, yang semuanya itu sepertinya silih berganti datang ke dalam kehidupan kita, sehingga tidak jarang sebagai orang kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kita merasa sesak, kita mengalami kesesakan, seolah-olah kita tidak bisa berbuat, kita takut melangkah, kita sulit untuk berbuat sesuatu. Kita seperti terbelenggu oleh berbagai persoalan hidup yang sedang melanda kita. Nah, untuk kita ibu yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini firman Tuhan ini boleh menjadi penghiburan dan juga keyakinan bagi kita, supaya di dalam segala persoalan, di dalam segala pergumulan, di dalam segala kesesakan derita yang kita alami, kita boleh tetap sabar. Kita tidak menjadi berputus asa, kita tidak menjadi hilang pengharapan, kita tidak menjadi orang yang apatis, atau bahkan kita menjadi meragukan penyertaan kuasa Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Apa yang harus kita miliki? Atau keyakinan seperti apa yang harus kita miliki supaya kita bisa sabar dalam menghadapi kesesakan hidup ini? Dalam firman Tuhan sore hari ini ada 3 hal yang kita renungkan. Yang pertama, ibu yang dikasih Tuhan, adalah Tuhan adalah terang kita. Tuhan adalah terang kita. Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku. Bahkan di dalam Mazmur 43 ayat 3, di sini juga pemazmur berkata, suruhlah terangmu, maksudnya Tuhannya, dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Jadi meskipun kegelapan atau meskipun masalah, meskipun persoalan, meskipun pergumulan menghimpit kita, mengelilingi kita, kemanapun kita melangkah atau apapun yang kita mau buat, sepertinya segala sesuatu sulit. Satu hal yang harus kita yakini,
Tuhan terang kita. Artinya apa? Dia akan menunjukkan jalan bahkan dalam kegelapan sekalipun. Meskipun situasi di sekitar kita sepertinya gelap, meskipun jalan hidup kita sepertinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi satu hal yang harus kita yakini, Tuhan adalah terang kita. Tuhan ada di sana, ada bersama ibu-ibu, ada bersama kita di dalam melalui persoalan itu. Dia memimpin dan menuntun kita untuk mengatasi semuanya itu. Allah akan menunjukkan jalan kepada kita. Keyakinan ini yang pertama yang harus kita miliki, sebagaimana pemazmur katakan tadi. Sekalipun tentara mengepung aku, artinya dia tersesat, tapi dia yakin ketika Tuhan yang menjadi terang kita, maka kita akan mampu mengatasinya. Lalu yang kedua adalah Tuhan adalah keselamatanku. Ayat 1b, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Masih ayat 1 ya. Kepada siapakah aku harus takut? Hal ini juga dipertegas di dalam Mazmur 62 ayat yang ketiga. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan tidak hanya terang, dalam arti Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan kepada kita, tetapi Dia juga menyelamatkan kita, Dia juga melindungi kita, Dia juga menuntun kita, menopang kita, membackup kita dari semua persoalan, dari semua kesulitan, dari semua permasalahan yang menyesatkan itu. Dia adalah pengantar, perisai, Dia adalah keselamatan kita. Meskipun ada banyak persoalan, meskipun jalan kita sepertinya kelam, meskipun banyak masalah hendak menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi Tuhan keselamatan kita. Ketika Tuhan yang menjadi keselamatan kita, yang Dia adalah Alfa dan Omega, yang setiap perkataan firman adalah ya dan amin, maka di waktu-waktu sulit ini Dia juga akan melindungi, menuntun Bapak Ibu, membawa kita kepada keselamatan yang Dia kerjakan. Lalu yang ketiga dan terakhir, Tuhan adalah benteng kita. Tuhan adalah benteng hidup kita. Mazmur 27 ayat 1b, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus takut? Benteng ya. Saya yakin kita semua pernah ke markas tentara ya. Kalau di Jambi sepertinya tidak ada benteng, tetapi kalau di Palembang misalnya, kita yang pernah ke Sungai Musi, Ampera, di sana ada benteng peninggalan Belanda, benteng Kota Besar. Artinya apa? Orang-orang yang di dalamnya dilindungi. Dia begitu kokoh, begitu kuat, begitu tebal. Itulah gambaran pemazmur tentang Tuhan. Ketika dikatakan Tuhan adalah benteng kita, Tuhan adalah benteng hidup kita, berarti Tuhan senantiasa mengelilingi kita, menjaga kita agar serangan-serangan dari luar, serangan dari manapun tidak membuat kita jatuh, tidak membuat kita tumbang. Bahkan juga di dalam Mazmur 144 ayat 2 di sana dikatakan, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung. Itulah Tuhan. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, meskipun kita dapat diserang ya, oleh karena keberdosaan kita, oleh karena keterbatasan kita sebagai manusia, oleh karena ketidaksempurnaan kita dapat diserang oleh berbagai masalah dan persoalan dalam hidup ini, tetapi ingatlah, Tuhan senantiasa melindungi ibu-ibu, Tuhan senantiasa membentengi kita semua, mendukung kita dan menegakkan kita. Mari ibu-ibu dikasih Tuhan, 3 hal ini kita ingat ketika kita berada dalam kesulitan, dalam persoalan, ketika kita berada dalam kesesakan, agar kita dapat bersabar dalam kesesakan. Maka kita ingat, Tuhan adalah terang kita, Tuhan adalah keselamatan kita, Tuhan adalah kota benteng kita. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, memiliki Tuhan yang dahsyat, bahkan juga kita memiliki Tuhan yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan mungkin Dia meninggalkan kita sendirian, terlebih-lebih ketika kita mengalami kesulitan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya firman ini boleh menguatkan kami dalam menghadapi kesulitan, secara khusus kesesakan dalam hidup ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk bersabar,
dengan meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan melindungi kami, Tuhan kota benteng kami, Tuhan terang kami, Tuhan keselamatan kami. Itu lebih dari cukup bagi kami ya Tuhan, alasan untuk hidup penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan apapun situasi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, terima kasih Ibu yang kasih Tuhan. Sampai bertemu di lain dan waktu kesempatan. Shalom.